Ayu ngeliat dari cermin. Ternyata ada sosok leak yang muncul di cermin itu persis kayak yang ada di lukisan yang di lantai bawah. Udah berdiri di belakangnya si Ayu. Hah? Kenapa nih? Gak mungkin. Kenapa tangan kaki gue berbulu? Ini pasti halusinasi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to the last part of the story Petaka Ilmu Panggaliakan oleh Geksari. Di episode sebelumnya kita udah tahu nih bro, si Ayu ini ternyata dia berubah jadi sosok leak bro. Nah ini nggak tahu apakah dia disukai sama leak atau gimana. Secara dia tuh gampang banget dimasukin sama sosok leak itu. Sampai-sampai ya perawakannya berubah drastis seperti sosok itu. Sedangkan si Hana tuh masih aja nggak sadarin diri bro setelah dia pergi ngeliat sunset dan tersesat di hutan itu. Usut punya usut, ternyata kenapa Hana ini nggak sadar-sadarin diri adalah sukmanya itu bro, ditahan di alam lain. Dan sekarang Ayu dengan teman-teman yang tersisa mesti mikir caranya gimana ngebalikin Hana ke dunia nyata. Penasaran sama ending cerita ini? Tonton video ini terus. Tidak usah berlama-lama, udah siap mode horor aktif. Ketika bulan malam berganti, baru tuh si Ayu ngerasain kalau tenggorokannya tuh haus bro. Haus pengen minum darah-darah manusia. Sampai-sampai tangannya tuh lebam-lebam bro, luka-luka. Karena masih berusaha buat ngelepasin diri dari iketan tali gaib yang dia pakai buat ngikat dirinya sendiri di kursi itu. Bunyi gamelan terus aja kedengeran tuh. Suara mantra-mantra yang dilantunin ngebuat jiwa Ayu tuh resah dan gelisah. Keinginan buat mangsa manusia dan minum darahnya itu makin lama makin kuat. Dan sampai bulan baru muncul, Ayu udah gak berontak-berontak lagi. Ayu udah gak teriak-teriak lagi. Kayaknya makhluk ini gagal menguasai tubuhnya Ayu. Nah, karena bulan baru udah terbit, itu menjadi pertanda kalau semua hal yang berbau negatif bakal hilang dan balik ke tempatnya. Ritual yang dilakukan sama warga-warga itu selesai kurang lebih jam 1:30 pagi. Dan seluruh warga malam itu diperbolehkan buat ngebuka matanya masing-masing. Dan bangkai ayam yang tadi udah disembelihin, yang udah dipakai buat persembahan, itu digantung-gantungin tuh di pohon beringin tua itu. Besok harinya, anehnya, bangkai-bangkai ayam itu hilang bro. Entahlah ya, mungkin dibawa sama sosok itu buat makanan. Nah sementara si Ayu malam itu untungnya dia berubah lagi nih bro, jadi wujud manusia normal. Di situ dia udah lemes banget tuh. Bahkan dia tuh ngerasa sedih banget. Kenapa kok dia bisa jadi sosok kayak gitu? Karena ritualnya selesai, warga pun ninggalin tempat itu satu persatu. Sedangkan semua persembahan sama sesajen dibiarin gitu aja tuh sampai 3 hari ke depan. Lu nyari siapa sih dek? Ayu. Kok gue dari tadi nggak lihat dia ya? Apa dia nggak datang? Si Ayu. Masih kesel tuh gue sama dia. Ya tapi mungkin aja dia lagi jagain Hana sama Rehan tuh di rumah. Tapi soal mitos mereka yang nggak datang. Alah, itu kan akal-akalan warga desa aja. Jaga deh mulut lu sebelum semuanya terlambat. Terlambat apa? Terus ntar dia nyari gue gitu, ngantuin gue sambil bilang, Bayu, aja lu udah deket. Gak lah. Dek, tungguin gua. Sebelum pergi, Bayu ini gak sengaja ngelihat semacam benda di tempat sesajen. Ya gak tahu kenapa benda ini ngebuat si Bayu pengen banget ambil. Padahal di ritual itu,
Syaratnya adalah nggak boleh ada yang nyentuh apapun. Tepatnya ya yang berkaitan sama hal ritual dan sesajen. Tapi si Bayu ini aneh. Dia malah mikir, apa salahnya sih gue ambil? Toh juga udah nggak ada orang lagi kan? Sementara si Ayu masih ngerasa bersalah tuh bro. Masih ngerasa kenapa kok ini kejadian sama diri dia. Dan dia takut ini bakal membahayakan teman-teman dia, keluarganya dia, dan juga warga-warga desa yang lain. Kenapa ini harus terjadi sama gue ya? Maafin gue Hana. Kalau dari awal gue nggak ngajak kalian ke sini, ini semua pasti nggak bakal terjadi. Gue harus bawa kalian semua balik ke kota. Dek, Bayu, pada kemana mereka? Bibi, Pak Parjo. Ayu? Yuk, lu dari mana? Gue cariin dari tadi. Gue khawatir sama lu. Yuk, kenapa tangan lu lebam gini? Gue nggak apa-apa. Tadi cuma kebentur jadi lebam. Kalian berdua dari mana? Kita dari Kita luar. dari luar, ikut ritual desa. Lo tahu nggak? Gede tuh nyariin lu dari tadi. Besok pagi gue minta kalian kumpul di meja makan ya. Ada hal yang mau gue omongin. Hal apa? Lu dapat dari mana ini, Bay? Gua nemu di hutan kemarin. Sebentar, perasaan gue pernah lihat itu. Tapi di mana ya? Itu kan taring keramat yang sengaja dipersembahkan ke Leak dan roh jahat lainnya. Mending lo ngaku deh, Bay. Iya, gue ngaku. Tapi emang apa salahnya? Lagian paling itu cuma sarana. Lo tahu nggak? Ritual itu untuk roh jahat dan Leak. Dan ini adalah taring keramat yang udah bertahun-tahun. Lo mikir nggak sih, Bayu? Bahaya apa yang bakal lo lewatin? Udah, sekarang juga lo balikin itu. Aduh, gue ngantuk. Besok pagi aja ya. Lo bisa nepatin omongan lo itu. Yaudah sini. Singkat cerita, besok harinya Ayu sama 2 temennya udah ngumpul tuh di meja makan. Sesuai dengan yang Ayu janjiin, Ayu ini bakal ngomong sesuatu yang penting nih ke temen-temennya. Gue harap kita semua hari ini bisa pergi dari desa ini. Gua gak setuju. Kenapa mendadak yuk? Tapi ini masalah serius. Desa ini udah gak aman buat kita. Itu kan cuma masalah warga desa aja. Lu gak mikir, Hana, sampai sekarang kita belum tahu jiwanya dia di mana. Bayu, dengerin gue dulu. Yuk, udah biar gue aja yang ngomong sama dia. Di situ Bayu pergi ke arah kamarnya. Disusul sama Gede yang coba buat kasih pengertian nih ke Bayu. Ayu ini bingung karena Bayu kok nggak setuju gitu loh sama keputusannya. Ditambah Ayu ini nggak tahu mulai dari mana nih cerita soal apa yang terjadi sama dirinya ke mereka. Habis itu dari meja makan Ayu pergi tuh ke kamarnya yang ada si Hana. Dia buka tuh pintunya. Dia liatin tuh si Hana. Dia masih aja bingung tuh bro. Gimana caranya buat nyelamatin temennya ini. Maafin gue Hana. Gue gak tahu harus gimana. Ayu, tolong gue. Ternyata ucapan Ayu ini bisa didengar sama si Hana sampai ke alam lain sana. Suara minta tolong Hana ini udah kayak semacam orang yang benar-benar ngerasain sakit luar biasa. Alam lain atau alam jin yang ngejebak Hana ini bisa dibilang gelap banget. Sampai Hana ini nggak bisa ngeliat apa-apa di sana kecuali kegelapan. La. Hari ini masak ayam untuk Non Ayu dan temannya. Pasti mereka suka. Dar. Astaga, apa sih Pak? Untung saya ndak jantungan loh. Kalau jantungan, memang kenapa? Loh kok tanya saya? Kalau saya jantungan, nanti saya masuk rumah sakit, terus mati piye? Ya maaf. Kamu sudah dengar kabar belum? Kalau Den Bayu itu mengambil satu benda keramat di ritual kemarin. Apa Pak? Shh. Ih, lepasin Pak. Makan apa sih Pak? Tangannya bau terasi. Shh. Jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar gawat.
kita bisa dipecat. Ya udah, saya lagi masak. Nanti lagi aja ceritanya. Sudah sana Pak, kerja lagi. Singkat cerita, malam harinya Ayu makin gelisah tuh bro, karena semakin lama tinggal di desa itu. Dia mikir terus tuh gimana caranya bisa keluar dari desa itu. Desa tempat neneknya yang meninggal. Di sisi lain, dia juga nggak bisa pergi gitu aja, kecuali ngebawa Hana. Dia nggak bisa bro, ninggalin temennya itu terjebak di alam lain. Terus juga si Rehan tuh, yang mungkin keadaannya sekarang udah mulai membaik, cuma dia masih kelihatan sakitnya lah. Nah, ketika Ayu lagi sibuk mikirin jalan keluar, tiba-tiba sosok anak kecil itu datang lagi. Kakak, ayo main. Gendis, kenapa kamu di sini? Ayo kejar aku, Kakak. Gendis, tunggu. Perasaan gue dengar suara Ayu, tapi kemana dia? Gendis, di mana kamu? Malam dingin begini, enak nih kalau ditemenin kopi. Wah, apa suruh Bi Sri buatin aja ya? Wits, siapa itu ya? Tapi, apa iya malam-malam begini ada cewek duduk sendirian di kursi taman? Tapi, kalau dilihat-lihat, kayaknya cantik juga nih. Kapan lagi ketemu gadis desa? Pasti Ayu tenan. Nah, karena ngeliat situasi aman dan gak ada orang, Pak Parjo malam itu langsung tuh ngedeketin si gadis itu yang lagi ngebelakangin dia. Perawakan gadis itu emang kelihatan anggun, rambutnya panjang, dan bisa dibilang ya badannya itu sangat-sangat bagus lah. Misi Neng, apa Mas boleh duduk di samping Neng? Neng, kok di sini malam-malam sendirian lagi? Nyari angin. Oh, ngomong-ngomong, nama Neng siapa? Ayu, kalau nama bapak siapa? Kok bapak sih? Panggil saja Mas Jo. Di tempat yang lain, Bayu yang lagi nemenin si Rehan tuh yang udah mulai membaik, tiba-tiba ngerasa kok ada yang gerak-gerak nih di kantong celana dia. Bayu mikir ini kayak ada sesuatu yang mau keluar dari kantong celana. Awalnya dicoba nggak hirauin, tapi kok lama-lama kaki kirinya si Bayu ini gerak sendiri. Di situ Bayu udah panik bro. Kaki gue kenapa nih? Kaki gue kenapa gerak sendiri? Si Gede yang waktu itu kebetulan ada di deket tangga samping kamarnya, ngelihat itu kaget bro. Pintu kebuka sendiri, tiba-tiba Bayu keluar nih dengan cara yang aneh banget. Mas pengen lihat wajah Neng Ayu boleh ndak? Kok banyak sekali gagak di atas rumahnya Non ya? Boleh mas, yakin mau lihat wajah saya? Wah, yakin banget. Ya sudah, mas tutup mata dulu. Nanti kalau saya bilang buka, mas buka. Oke, saya tutup mata. Wah, jadi ndak sabar. Sudah belum? Sudah, Mas Parjo boleh buka matanya perlahan. Pas Pak Parjo ngebuka matanya tuh dia udah semangat banget dibuka mata, bener aja. Yang dilihat Parjo di situ adalah sosok leak gundul. Mukanya serem banget betaring. Dan si Parjo ini langsung kejengkang bro, saking takutnya. Langsung cabut lah si Parjo kan ninggalin sosok itu. Nah karena saking takutnya Pak Parjo ini dia lari membabi buta, dia nggak lihat depan nih bro. Dan dia nabrak Bi Sri yang nggak tahu nih, tahu-tahu muncul aja tiba-tiba. Aduh, kenapa sih Pak? Itu Bu, di sana tadi ada. Ada apa? Kalau ngomong yang jelas. Itu loh, rambut panjang. Rambut panjang. Oh, Kun. Bukan, itu loh, yang ada taringnya. Harimau. Kok harimau sih? Yang taring, rambut panjang, muka serem itu loh. Oh, saya tahu. Pasti sundel kan? Bukan, leak Bu, leak. Apa? Leak. Pak,
Yang bener aja malam-malam begini. Neng Ayu bukan leak, Mas Parjo. Bi Sri dan Pak Parjo sontak kaget ngedengar suara itu. Pelan-pelan mereka ngeliat nih ke arah kiri. Dan lu mau tahu apa di situ? Leak. Sementara itu kita balik ke Gede. Nah karena dia ngeliat si Bayu keluar dengan cara yang aneh. Akhirnya ditanyalah ke Bayu kan. Nih kenapa lu gitu kan? Soalnya Bayu ini kelihatan kayak orang yang udah gak bisa ngendalin diri dia sendiri. Bay, lu kenapa? Dek, tolongin gue ini. Kaki gue gak mau berhenti. Lu kenapa bisa kayak gini? Gue nahan lu nih. Dek, kayaknya ini dari kantong celana gue yang isinya taring keramat itu, Dek. Lu belum kembaliin juga. Gue udah bilang, itu benda terlarang. Sedangkan si Ayu sekarang masih aja tuh nyari arwahnya Gendis di lantai bawah. Sampai tiba-tiba dia ngedengar suara-suara berisik juga suara-suara rintihan tuh bro. Dari atas. Sontak Ayu langsung pergi tuh ke sumber suara. Dan pas dilihat, Ayu kaget bukan main karena disitu dia ngeliat Gede yang lagi coba nahan badannya Bayu supaya Bayu ini nggak maju terus. Gede? Kenapa itu? Kaki Bayu tiba-tiba jalan sendiri. Kayak ada yang ngendaliin. Tunggu, gue bantu lo sekarang, gue naik. Nah tapi ketika Ayu mau jalan naik ke atas tangga, tiba-tiba plak, lukisan leak yang digantung itu jatuh. Dan itu lampu ruangan flickering bro, kayak hidup mati. Cak. Ngedenger lukisan itu jatuh, sontak Ayu nengok ke arah sana. Begitu juga Bayu sama Gede. Dan ternyata dari lukisan itu muncul asap hitam tebal banyak. Dan asap ini ngarah ke Ayu. Sontak Ayu jalan mundur dong. Sementara si Gede yang tadinya coba buat nahan Bayu, dak! Tiba-tiba badannya tuh kedorong ke belakang, ngebentur dinding sampai-sampai kepalanya ini kena tembok dan ngeluarin darah. Gede! Jangan ganggu teman-temanku. Pergi kamu makhluk jahat. Dek, bangun Dek, bangun. Ayu di situ coba buat nyadarin Gede. Cuma di sini Ayu bingung mau ngapain lagi. Sedangkan asap hitam itu sekarang tahu-tahu berubah jadi leak hitam yang mukanya itu kayak yang marah. Gak lama Ayu berdiri dan dia jalan ngedeket ke Bayu buat seenggaknya ngelindungin dia lah dari serangan sosok itu. Kamu mau apa? Menjauh dari teman saya. Dia pantas mati. Dia tak bisa menjaga tutur kata serta perilaku. Dan dia sudah mengambil taring keramat itu. Tidak, pergi kamu. Pergi. Lepasin aku. Lepaskan. Enggak, jangan lukain Bayu. Dia teman saya. Lepaskan dia. Maafkan saya gak bermaksud seperti itu. Saya mohon. Saya mohon. Jangan. Tolong gua yuk. Tidak, Bayu. Sosok itu ketika ngedengar Ayu teriak langsung ngejatoin badannya si Bayu tuh. Meskipun kepalanya banyak ngeluarin darah, tapi Bayu untungnya masih bertahan. Jangan. Cukup. Saya mohon cukup. Dia akan menjadi tumbal selanjutnya. Inilah akibat dari perbuatan bersekutu dengan roh jahat. Ngedenger itu, Ayu sempat bingung sama apa yang diomongin sama si Leak barusan. Terus, Leak yang barusan udah ngejatoin badannya Bayu ke lantai. Sekarang langsung dak nendang si Bayu tuh. Sampai si Bayu ini kelempar dan kepentok ke dinding. Tidak. Jangan. Bayu. Lepaskan dia. Inilah akibat dari seseorang yang mengambil barang milik orang lain. Jangan. Lepaskan dia, saya mohon. Gak lama dari situ, karena ngelihat semua temennya sekarat, ngebuat jiwanya Ayu ini marah. Dia pengen ngelepasin tali gaib di situ. Ayu diem, dia meremin kedua matanya. Terus selang beberapa detik kemudian, tas! Tali yang diikat sama sosok itu ke Ayu lepas. Dan Ayu jatuh ke lantai. Ayu yang udah gak peduli lagi sama keadaan dia, coba merangkak meraih Bayu yang jatuh gak jauh dari dia.
Bay, tahan, Bay, tahan. Bayu di situ udah lemah banget. Palanya udah ngucur darah. Tapi dia masih sadar dan dia buka mata. Dia coba gerakin jarinya tuh pelan-pelan. Kayak seakan-akan nih orang bentar lagi udah mau... Udah gak ada harapan lagi. Dan ketika Ayu mau sampai ke Bayu, Leak itu bergerak. Ngangkat Bayu di situ. Jangan saya mohon. Kau sudah membuat sahabatku mati. Sekarang kau ingin mengambil sahabatku satu lagi. Aku akan menukar jiwa dia dengan gadis itu. Tidak, jangan. Bebaskan dia. Biar jiwa saya saja yang ditukar. Jangan teman-teman saya. Semua sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Abis si Leak ngomong gitu, makhluk ini langsung ngambil jiwanya Bayu dengan paksa. Di situ Bayu teriak tuh. Dan sementara jiwanya Bayu lagi diambil secara paksa, Hana yang tadinya cuma tiduran tiba-tiba sadar dan ngebuka lagi matanya. Sementara Ayu yang ngelihat Bayu udah dihisap nyawanya, dia cuma bisa nangis ngelihat jasad si Bayu yang udah ngelepar di atas lantai, nggak bernyawa lagi. Maafin gue, Bay. Ini semua salah gue. Harusnya gue gak ngajak kalian buat balik. Singkat cerita, pagi harinya di rumah mendiang neneknya Ayu itu, warga-warga udah pada datang tuh. Pada ngeliatin jasadnya Bayu. Pagi itu cuma ada Ayu, Bibi, dan Pak Parjo. Sedangkan yang lain cuma tiduran tuh di tempat tidur. Karena kondisi mereka masing-masing belum pulih dari kejadian semalam. Ayu di situ cuma bisa diem dan nangis. Ditanya sama orang nggak mau jawab. Pokoknya dia sedih banget ngelihat teman-temannya jadi begitu. Akhirnya Bayu mau dikebumikan nih ceritanya kan. Tapi ketika mau dibawa ke makam, dia malah naik tangga dan pergi ke kamar neneknya. Dan dia buka tuh pintunya. Brak! Sambil marah-marah. Dia bongkar tuh lemari sama laci tuh dibuka-bukain tuh. Hana yang udah sadar tapi masih lemah, kelihatan kayak pengen ngomong sesuatu nih ke Ayu. Tapi karena kondisinya belum memungkinkan, jadi Hana cuma bisa diem aja ngeliatin si Ayu yang marah-marah tuh ngobrak-ngabrik lemari. Terus ketika buku tua itu ditemuin sama Ayu, dia langsung buka halaman itu, nyari tahu siapa yang sebenarnya jadi pengikut ilmu hitam yang diomongin si Leak itu kemarin malam. Seseorang yang memuja ilmu hitam, bahkan sampai anak keturunannya akan menjadi sasaran. Dan ilmunya akan turun ke cucu atau anak pertama gadis. Hah? Cucu? Anak? Apakah nenek adalah pemuja ilmu hitam atau mama? Ayu juga berusaha buat nyari tahu gimana caranya biar lepas dari belenggu itu. Karena sampai saat ini gak ada yang tahu kalau dirinya itu adalah titisan Leak. Dan menurut isi buku itu, posisinya itu bisa digantiin sama laki-laki yang lahir sewaktu gerhana bulan. Jadi masih ada kesempatan nih bro. Tapi dia harus cari tahu dulu siapa laki-laki yang lahir di gerhana bulan ini. Singkat cerita, sekarang jasadnya Bayu udah sampai di tempat pemakaman. Awalnya cuma Bibi dan Pak Parjo tuh yang datang. Tapi gak lama dari situ, Ayu mutusin buat nyusul dan datang tuh. Di tengah-tengah waktu Bayu mau diturunin ke liang lahat. Iya, proses pemakaman itu bisa dibilang lancar, cuma ya itu tidak menutup si Ayu buat nggak sedih gitu. Dia masih aja tuh nangis di depan makamnya Bayu. Dan di situ Ayu keinget sama teman-teman dia yang lain. Habis itu dia langsung mutusin buat pergi balik ke rumah mendiang neneknya buat cepet-cepet ngajak temennya itu semua buat pulang. Takut selain Bayu nanti bakal ada yang jadi korban selanjutnya. Setelah pemakaman Bayu, malam harinya Ayu ini pengen meriksa ruangan yang selama ini selalu dirahasiain sama si nenek. Karena dari semasa kecilnya si Ayu gak tahu kenapa Ayu gak boleh masuk ke ruangan itu. Di situ Ayu cuma pakai lilin seadanya masuk nih ke satu ruangan rahasia di dekat gudang belakang. Dengan penerangan lilin seadanya dia masuklah ke ruangan itu. Di situ Ayu ngeliat benda-benda itu banyak dan ditutupin sama kain hitam. Dia pelan-pelan perhatiin tuh satu persatu kan. Coba cari benda yang ada hubungannya dengan apa yang sudah terjadi dari kemarin. Ketika lagi coba cari gitu, Ayu ini gak sengaja ngelewatin semacam boneka. Kalau kalian tahu boneka voodoo, boneka santet gitu ya. Nah ini bonekanya yang udah ditusukin sama jarum-jarum. Habis itu Ayu ini gak sengaja nyenggol kotak. Dan dari kotak itu, prak,
keluarlah foto. Dan ketika Ayu mau ambil foto itu, tiba-tiba si anak perempuan itu muncul lagi. Si gendis lari-larian di ruangan itu. Gendis? Kakak, ayo main. Gendis itu kamu? Kenapa kakak baru datang? Maksudmu? Seandainya kakak datang lebih awal, pasti ini tidak akan terjadi. Gendis? Gendis? Dari situ, kepergian arwahnya gendis justru jadi awal kedatangan sosok hitam yang waktu itu sudah membuat Bayu kehilangan nyawa. Dan plak, pintu ruangan itu tiba-tiba ketutup sendiri. Siapa itu? Mau apa cucu datang ke sini? Siapa itu? Tidak ada yang bisa merubah segalanya. Ini adalah takdirmu. Dan saat ini saatnya sudah tiba. Maksudmu apa? Mau apa kamu? Saatnya tiba. Kamu akan mencari satu tumbal untuk kesempurnaan wujudmu. Tidak. Tidak. Pergi kamu. Jangan ganggu saya. Kamu tidak bisa menolak takdir. Seperti nenekmu yang bersekutu dengan bangsaku. Maka cucu pertama gadisnya akan mewarisi ilmu dan wujud seperti itu. Nenek. Nenekmu lah yang telah bersekutu dengan bangsa kami. Bahkan anaknya sendiri tega ditumbalkan. Anak. Apa maksudmu? Papa saya? Nggak mungkin. Pergi kamu. Pergi. Seluruh orang terdekat kamu akan saya jadikan tumbal. Tidak. Tidak. Ayu teriak dan pergi dari ruangan itu. Untungnya setelah sosok itu pergi, pintu ruangan itu tiba-tiba udah nggak kekunci lagi. Di situ Ayu lari secepat mungkin buat nyamperin ketiga temennya. Ayu mutusin buat bawa mereka pergi malam itu juga. Tapi ketika Ayu mau naik tangga, ternyata sosok leak itu udah duluan ngebawa temen-temennya Ayu keluar dari kamar. Hana, Rehan, sama Gede itu udah pada ngeletak di ruang tengah. Dengan kondisi masih belum sadar sama sekali. Jangan kau sakiti mereka. Lepaskan mereka. Tidak, mereka akan menjadi tumbal. Kecuali jika kau menerima keadaan. Kalau kau adalah titisan leak. Tidak. Aku tidak akan menerima apapun. Aku bukan titisan leak. Nah karena Ayu menolak, sosok ini marah. Terus dia coba ambil nyawa ketiga temannya Ayu ini persis kayak dia ngambil nyawanya Bayu kemarin. Ngeliat itu Ayu panik bro. Dia teriak ke leak itu. Lepaskan mereka. Baik, saya akan menerima darah ini. Tapi saya mohon lepaskan mereka. Jadi, kalau sang titisan menerima darah roh jahat, maka saat itu juga dia bakal lepas dari jiwa manusia dan berubah jadi roh jahat penerus. Dan dia bisa balik seutuhnya kalau ada satu orang pria yang ngorbanin jiwanya. Tepatnya ya pria itu yang lahir sewaktu gerhana bulan. Nah di sini Gede sadar dan dia nggak bisa bro. Dalam hatinya dia nggak bisa biarin Ayu terima itu semua. Tapi dia udah lemes banget pengen gerak susah. Di situ Gede ngelihat Ayu badannya udah mulai berubah, penuh bulu, rambutnya jadi panjang, keluar taring panjang, matanya jadi menonjol. Dan dia teriak. Gede yang ngeliat itu coba buat baca doa sebisa dia. Dia coba berdiri, dia jalan, dia coba ngedeketin Ayu bro. Coba buat ngeberhentiin semua itu. Sampai akhirnya Gede jatuh lagi ke lantai tapi dia sempat megang tangannya Ayu tuh. Dan dia bilang, Berhenti. Biar aku saja yang menggantikan Ayu. Aku, pria yang lahir pada gerhana bulan. Enggak dek, enggak. Jangan lakuin hal itu, enggak. Bagus. Kalau kau adalah pria terpilih itu. Enggak, biar aku aja dek. Jangan.
Yuk, gua gak apa-apa. Tetaplah senyum. Meski gua gak ada, kita akan ketemu lagi yuk. Gue tahu semuanya. Karena buku tua itu udah gue baca. Gede! Jangan! Dan akhirnya Gede dibawa sama Leak itu. Gede tewas, ngorbanin dirinya sendiri demi Ayu. Di situ Ayu emang gak berubah jadi Leak, tapi dia kehilangan teman-temannya. Dan inilah akhir dari kisah titisan Leak Gundul. Pokoknya yang perlu diingat buat kalian semua, jangan pernah bersekutu dengan roh jahat. Karena kalau ilmu itu belum selesai, mau gak mau, ilmu ini akan turun ke anak gadis pertama kalian atau ke cucu pertama kalian. Oke teman-teman, itulah tadi cerita Petaka Ilmu Pangaleakan oleh Ni Putu Widya. Thank you buat Ni Putu Widya yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita yang keren ini. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seri selanjutnya. Gue Jo, sampai ketemu di seri selanjutnya.